Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita mengkaji metodologi penelitian MAP dengan topik Research Gap pada sesi 24. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Dalam aktivitas penelitian, faktor penting yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi pada bidang yang menjadi objek penelitiannya. Ketika melakukan observasi, peneliti mengamati dengan cermat fenomena di lapangan pada bidang yang menjadi fokus penelitiannya, seperti pada bidang accounting and finance, marketing, sumber daya manusia, produksi, strategic management, dan lainnya. Fenomena yang diamati memberikan arah kepada peneliti jika telah terjadi gap untuk diteliti. Kita bahas selanjutnya research gap. Research gap dalam konteks penelitian mengacu pada area atau aspek dalam pengetahuan yang belum cukup dipahami, belum diteliti, atau masih memiliki kekurangan informasi. Ini adalah ketidaksesuaian antara apa yang telah diketahui melalui studi sebelumnya dan apa yang masih perlu diketahui atau dipelajari dalam suatu bidang penelitian. Research gap adalah dasar untuk merancang penelitian baru yang berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut atau penyelesaian masalah dalam bidang tertentu. Selanjutnya kita bahas poin-poin penting research gap, yaitu tidak terjawabnya pertanyaan. Research gap dapat muncul ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dalam literatur atau ketika ada kebingungan atau perbedaan dalam hasil studi sebelumnya yang memerlukan klarifikasi. Keterbatasan dalam pengetahuan, yaitu terkadang research gap muncul karena keterbatasan dalam pengetahuan saat ini. Ini bisa berupa kurangnya data, metode yang belum digunakan, atau konsep-konsep baru yang belum dieksplorasi. Perkembangan baru, yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali membuka peluang baru untuk penelitian. Research gap dapat muncul ketika ada perkembangan baru yang belum dicakup oleh penelitian sebelumnya. Relevansi sosial atau praktis, yaitu research gap juga bisa terkait dengan masalah-masalah sosial atau praktis yang belum terselesaikan. Penelitian yang mengisi gap semacam ini bisa memberikan solusi atau pemahaman yang lebih baik terhadap masalah tersebut. Keterbatasan dalam jangkauan geografis atau kontekstual, yaitu research gap bisa berkaitan dengan keterbatasan dalam jangkauan geografis atau kontekstual dari penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian yang hanya dilakukan di satu wilayah geografis tertentu mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung di wilayah lain. Inovasi metodologi, yaitu kadang-kadang research gap muncul ketika ada inovasi dalam metode penelitian. Penggunaan metode yang lebih baik atau lebih efisien dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dalam suatu bidang. Identifikasi research gap adalah langkah awal yang penting dalam merencanakan penelitian baru. Hal ini membantu peneliti untuk menentukan fokus penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, dan memahami relevansi serta signifikansi penelitian mereka dalam konteks literatur yang ada. Kita bahas selanjutnya mengenai ragam research gap. Ada beberapa jenis atau ragam research gap, yaitu theoretical gap, yaitu kesenjangan yang terjadi melalui teori yang sebelumnya menjadi dasar penelitian. Ada kemungkinan teori tersebut memiliki keterbatasan dan belum bisa mendukung penelitian. Conceptual gap,
yaitu kesenjangan yang terjadi pada konsep yang tidak diperhatikan oleh penelitian terdahulu. Empirical gap, yaitu kesenjangan fenomena empiris yang terlihat pada hasil penelitian. Methodological gap, yaitu kesenjangan pada metode penelitian yang digunakan. Practical gap, yaitu kesenjangan antara hasil penelitian dengan praktik di lapangan. Evidence gap, yaitu kesenjangan pada bukti atau data yang ditemukan. Knowledge gap, yaitu penelitian yang mencari sesuatu yang belum ada. Kita bahas selanjutnya perbedaan antara theoretical gap dengan empirical gap. Theoretical gap yaitu kesenjangan yang terjadi melalui teori yang menjadi dasar penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian mungkin memiliki keterbatasan atau kelemahan sehingga memunculkan gap ketika diterapkan dalam bisnis. Atau ada juga kemungkinan bahwa hasil yang didapatkan adalah kasus baru sehingga belum ada teori yang mampu menjelaskan. Empirical gap yaitu kesenjangan fenomena empiris yang terlihat pada hasil penelitian. Ada inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data faktual yang ada. Gap ini dapat ditemukan dengan membandingkan kajian yang sudah ada sebelumnya dan ditunjang dengan teori yang pas atau yang tepat. Kita bahas selanjutnya cara menemukan research gap. Research gap dapat ditemukan dengan melakukan telaah literatur atau literature review. Telaah literatur adalah proses membaca dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam melakukan telaah literatur, peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu identifikasi topik penelitian yang ingin dibahas. Kumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut. Baca dan analisis penelitian-penelitian tersebut. Identifikasi celah atau senjang yang ada dalam penelitian-penelitian tersebut. Peneliti dapat juga melakukan wawancara dengan para ahli di bidang terkait untuk mendapatkan informasi tentang research gap. Lanjut pembahasan mengenai posisi pembahasan research gap. Pada tugas akhir mahasiswa, research gap dibahas di bab 1 pada butir latar belakang masalah. Research gap yang ditemukan oleh peneliti merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.